Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama Wijanarko 100% yang akan menghibur sekaligus memberikan mungkin pengetahuan-pengetahuan untuk kita bisa pelajari bersama. Oke, hari ini rencana kita mau kemana nih Mas? Mau ngevlog bareng ya, kita mau ngevlog bareng ke salah satu rumah seniman seni rupa yang ada di Tulung Suang ya. Beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia seni rupa. Coba kita akan tanya-tanya jawab dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sana. Mungkin gitu dulu. Saksikan perjalanan kita dan mudah-mudahan sampai perjalanan nanti selamat sampai di lokasinya. Gitu ya, Mas. Oke, kita bareng-bareng sama Mas Yogo yang akan menemani saya untuk ke sana. Terus sama si cantik. Ya, halo si cantik gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Kita langsung check it out. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Oke Mas Bro, We will fly kita udah nyampe. above the sky. Ada nggak ya? We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ini guys, Pak Gede. Ini ya inilah yang kita cari-cari selama ini ya loh. Ya tadi kita Ini nggak pakai baju ini. nggak apa-apa. Seniman itu bebas. I Gede Ketut Bagianto, kerap dipanggil AB Gede, adalah seorang seniman atau pelaku seni
khususnya di bidang seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. AB Gede yang tinggal di Desa Tulung Suang, Kecamatan Bumi Nabung Baru, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selain sebagai pelaku seni, beliau kesehariannya adalah seorang security SMA Negeri 1 Seputi Surabaya. Selain hobi melukis, beliau juga memiliki hobi menyambung tanaman, yang khususnya adalah tanaman bunga. Bahkan beliau memiliki taman bunga di halaman rumahnya. Beliau adalah pelaku seni dari beliau masih muda. Bahkan masa mudanya ia habiskan dalam berkesenian, khususnya seni rupa, baik seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Beliau juga aktif mengikuti perkembangan seni budaya yang lain seperti musik daerah atau gamelan yang khususnya gamelan Bali. Menjadi seorang yang penting dan sering dipanggil atau dimintai tolong masyarakat setempat untuk mewarnai ornamen pura atau tempat peribadatan pemeluk agama Hindu. Dari kesederhanaan dan kesehariannya lah yang membuat kami tertarik untuk menjadikan beliau sebagai narasumber dalam materi seni rupa kali ini. Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian. Setelah perjalanan kita yang dari rumah sampai di kediaman Pak Gede. Pak Gede ini punya nama lengkap siapa sih? I Gede Ketut Bagianto. I Gede Ketut Bagianto. Waduh, ini luar biasa banget. Jadi Pak Gede ini yang biasa dipanggil dengan AB, kalau saya panggilnya biasanya AB atau Babe gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Karena beliau ini memang salah satu penggiat seni, terutama seni rupa. Beliau ini sudah lalu lalang melintang jauh terkait dengan seni rupa dari seputaran Lampung, Bali, dan juga di Jawa juga pernah ya, Bea. Kita mau ngobrol-ngobrol kali ini buat teman-teman sekalian yang belum subscribe. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, share, bagi video ini ke teman-teman yang lain biar bisa menambah informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan tentang seni dan budaya. Baik, langsung aja nih Be, kayaknya kita mau ngobrol-ngobrol sejenak tentang apa sih itu seni rupa kan gitu. Kalau seni rupa itu spektrumnya kan luas banget tuh Be. Iya. Nah, dari spektrum seni rupa yang luas ini menurut Abi sendiri apa sih seni rupa itu? Seni rupa itu sebenarnya ya nggak mencakup hanya satu hal. Seni rupa itu seni yang bisa diwujudkan atau berupa karya gitu. Jadi seni ataupun karya kita itu bukan hanya mencakup lukisan aja, enggak. Seluruhnya, termasuk kita buat ya prakarya, entah itu buat patung, entah buat itu kerajinan vas foto segala macam, itu ya termasuk seni rupa. Seni rupa itu. Terus kostum ataupun custom, orang ngomongnya kostum fantasi itu ya termasuk seni rupa juga. Seni rupa juga itu. Karena di dalamnya ada ornamen-ornamen bisa dinikmati orang banyak juga. Iya. Itu berarti kan ya itu. Jadi jangan salah kaprah, nanti seni rupa hanya lukisan aja gitu. yang biasanya seperti itu ya. Biasanya Orang beranggapan seperti itu enggak. Salah itu. Seni rupa itu banyak bentuknya tuh banyak. Banyak macamnya. Jadi enggak hanya selama ini kan taunya orang lukis ya itu seni rupa. Enggak. Jadi enggak hanya lukisan, dia buat patung, prakarya apapun itu, entah itu dia buat jam dari
pasir, dari serbuk kayu, apa segala macam, ya itu juga termasuk kostum fantasi juga gitu. Jadi seni rupa itu sebenarnya spektrumnya luas banget ya. Luas banget gitu. Kalau bisa saya garis bawahi bahwasannya seni rupa itu adalah satu hal yang bisa dipertunjukkan pada orang lain secara luas, secara banyak berarti ya. Termasuk kata Abi tadi masalah terkait kostum fantasi yang bisa dinikmati orang lain juga. Artinya seni rupa itu sesuatu hal yang bisa dinikmati oleh orang lain. Asik, teman-teman, bagus banget ya. Iya itu. Gitu. Jadi kalau kita ngobrolin tentang seni rupa ini sebenarnya nggak ada habisnya ya, Bi ya? Nggak ada habisnya itu seni rupa semua, banyak sih sebenarnya, banyak sekali seni rupa. Makanya kalau kita ngobrolin detail satu persatu ya nggak cukup. Waktunya nggak. Kita bisa 1 hari 1 malam nih teman-teman ngobrolin tentang seni rupa. Apalagi kita ngobrolnya dengan pelaku atau penggiat seni itu sendiri. Waduh, itu udah luar biasa banget. Jauh kan gitu, jauh banget. Terus sejauh ini seni rupa itu banyak yang AB laksanakan atau AB giatkan dalam seni rupa apa aja nih gitu. Jadi misalnya kalau kata AB itu memang seni rupa itu luas. Cuman kan nggak mungkin nih kita mau ngerjakan secara langsung terus kita mau secara oh ini kita kerjakan nggak mungkin, pasti kan ada ada yang difokuskan gitu. Terus sejauh ini tuh apa sih yang AB fokuskan selain lukis nih ya? Kalau lukis kan memang baik gitu. Selain lukis itu apa aja gitu? Iya, kalau selain lukis yang kemarin-kemarin kita pernah pamerkan ataupun kita pertontonkan kepada orang banyak, ya termasuk kostum fantasinya, terus dari krianya, maksudnya yang kemarin-kemarin ikut perlombaan itu, yang juara-juara itu, ya yang kita juga bukan untuk kita sendiri itu, karena kita untuk siapa yang mau belajar kita ajarkan. Nah dia mau lomba kita ikutkan. Artinya kita juga mengajarkan kepada orang lain. Iya, nggak hanya kita aja fokus kita aja ngajarin diri kita. Itu belajar untuk diri sendiri namanya. Tidak membagikan ilmu lah ya. Iya, semakin kita banyak bagi ilmu ke orang lain tuh, kata pepatah orang lama dulu kan, semakin kita bagi semakin kita bertambah ilmunya. Luar biasa banget. Ambil luar biasa banget. Nih jadi punya inspirasi baru, Be. Kalau melihat nih, Be, kalau melihat seni rupa yang sedemikian rupa nih, kita sejauh ini melihat seni rupa banyak banget kita temui seni rupa di satu wilayah atau di lain tempat itu banyak banget. Terus kalau kita lebih mendalamkan lagi, jadi menurut AB tuh gimana sih terkait dengan, kan banyak tuh seni rupa yang ada di lokasi jalan-jalan itu kan banyak lukisan-lukisan itu kan banyak sih yang di trotoar, terus bahkan di Karang aja di sepanjang jalan yang itu kan banyak. Malah justru suruh melukis gitu di situ itu mural semua gitu. Jadi menurut AB tuh gimana terkait dengan seni rupa jalanan itu atau mural itu, gimana Bi menurut Abi itu? Sebenarnya gini, pelaku dari seni jalanan ataupun mural itu kan salah satunya itulah untuk menarik kita biar orang itu bisa menikmati gitu loh. Jadi orang itu bisa menikmati dan langkah-langkah kita bisa menuju untuk pameran. Gitu. Membuat ketertarikan ya. Salah satunya apa? Membuat orang tertarik. Habis itu kita melukis di jalanan itu karena apa? Orang itu kan lihat sih, caranya kayak gitu, caranya kayak gitu. Tadinya orang yang nggak tahu, yang tadinya kerja hanya di ruangan ataupun dia punya galeri seni, orang kan nggak seberapa tahu gimana sih ini taunya udah jadi dipajang. Nah itu kan hanya pajangan, orang nggak seberapa tertarik. Lain dengan orang langsung menonton ataupun melihat
cara-cara kita. Oh, itu Gitu. jadi untuk memproseskan bagaimana cara kita orang tuh biar tahu ini loh tata caranya dalam kita proses melukis tuh kayak gini gitu Iya, ya. heeh. Jadi di situ Iya, iya, orang iya. ketertarikannya kan di situ jadinya. Hmm. Tadinya yang nggak peduli karena ngelihat secara nggak langsung, dia hanya lewat aja ngelihat, ujungnya tertarik. Oh seperti itu, oh buatnya kayak gitu. Loh kok bisa ya? Nah itu jadi orang tuh karena oh kok bisa ya? Jadi orang itu penasarannya di situ. Dan dia pun nanti pasti penasaran hasilnya seperti apa sih nantinya. Nah gitu. Terus dari segi positif dan negatifnya. Kalau positif sih yang jelas positifnya gini, kita bisa mengundang orang banyak ataupun bisa menghibur orang banyak ataupun bisa membuat orang itu senang. Oke. Jadi membuat orang itu senang dengan karya-karya kita itu. Jadi ya seperti tadinya dia nggak peduli aja, ujungnya apa? Tertarik, seneng. Kayak gitu ya jadinya. Seperti itu ya. Nah itu. Iya. Jadi kok bagus jadinya. Nah karena tadinya dia nggak peduli, ujungnya peduli. Iya. Ujungnya seneng. Tadinya dia nggak tahu seni, tahu jadinya dengan cara seperti ini dia tahu seninya. Iya. Orang seni itu seperti ini, buatnya seperti ini. Iya. Apalagi yang untuk positifnya dia orang yang tadinya dia punya skill, emang punya dia itu ini apa? Dia itu punya emang diri dia tuh punya seni ataupun apa dibilang dia tuh punya kelebihan. Tadinya dia nggak tahu, karena dia tahu dia pengen mencoba, bisa jadi pelaku seni itu. Seperti bakat terpendam. Nah itu Betul. salah satunya seperti itu. Betul. Jadi memang proses kalau dari segi positifnya mungkin kita bisa mencari pelaku seni baru ya. Iya, pelaku seni baru. Yang tadinya dia nggak tahu dia bahwa diri dia punya seni. Tadinya nggak tahu, habis itu karena dia ujungnya dia ngeliat, mencoba dan belajar. Nggak tahu pelaku seni kan. Gitu. Itu ketika kita menunjukkan bahwa dia itu ada peminatan di situ, gitu. Iya. Mungkin itu bisa dijadikan segi positifnya. Terus kalau untuk segi negatifnya nih, itu di moralnya aja loh. Di segi seni rupa jalanannya. Iya. Itu pasti ada dong, segi positifnya pasti ada. Positifnya, negatifnya tetap ada juga. Sekarang gini, apalagi yang dia bukan pelaku seni dan dia bukan pecinta seni. Ngelihat yang mural di jalanan segitu banyak lukisan dilihat gini, karena dia terbiasa dengan satu warna. Jadi dia tuh merasa risih. Gitu. Karena merasa dia satu warna, maksudnya begini. Biasa ngelihat tembok tuh hanya putih aja. Tidak ada gambar, tidak apa. Karena sudah terbiasa seperti itu dan image dia emang keseninya nggak ada. Itu yang negatifnya. Satu warna. Satu warna terus dia bisa apa? Ngeliat apa sih orang itu buatnya, nggak seperti itu. Jadi seolah-olah dia tuh ngeliat kotor banget nih. Ya, dia ngeliat seperti itu. Iya. Jadi memang setiap anu tuh pasti ada positif dan negatifnya ya. Ya pasti. Kalau kita mungkin kalau kita bicara tentang segi positif negatif ya jelas pasti ada. Yang kedua, kalau kita bicara masalah negatifnya, waduh nggak rampung juga kalau kita ngomong karena itu kontrol dan versi gitu. Dalam seni rupa nih dalam seni rupa itu ada yang banyak yang dikatakan kan kalau di seni rupa itu nggak bisa dipentaskan, nggak bisa. Biasanya itu kalau dalam kata-kata seni rupa itu dipamerkan kan gitu. Iya. Nih banyak yang bertanya kalau dalam seni rupa karya seni rupa itu yang dipamerkan. Jadi menurut Abe tuh konsep pameran atau konsep cara memamerkan itu langkah-langkahnya itu gimana sih? Kita kan pasti kalau kita sudah punya karya nih, karya kita tuh pengen dikenal sama orang banyak. Yang pertama ya tetap terutamanya tadi moral tadi kita proses di jalan kan gitu. Itu tentu orang lain kan pasti maunya mengenal dari pasti dia akan mengenal tentang seni rupa itu. Iya. Terus cara yang kedua adalah segi pameran. Nah dari pameran ini gimana sih apa istilahnya Langkah-langkahnya. konsep dan langkah-langkahnya gitu loh. Apa aja yang harus kita siapkan gitu. Begini, kalau untuk pelaku seni sebenarnya untuk melangkah kita ke pameran
yaitu tadi kita umpamanya mau pameran, kita kan harus konsep dulu. Pameran ini kita orang berapa? Kita pribadi, kita sendiri, atau kita mau rame-rame. Kalau pribadi, yang jelas lukisan kita dari lama kan udah kita persiapkan. Habis itu kita promo agak kurang. Kurangnya karena apa? Ya kalau kita banyak ini apa namanya, banyak peminat ataupun banyak channel-channel yang bakalan tahu kita mau buka ini. Tapi kalau kita sudah lebih dari 5 orang ataupun 5 orang lah kita ya rombongan, itu kan lebih banyak channel, lebih banyak, terus ini lebih banyak apa namanya kawan untuk menjadi donatur, pendukung dan donatur kita untuk ke seni ini. Tapi langkah yang pertama kita harus itu tadi yang saya omongkan, harus dari berani kita tampil di jalanan. Jadi tetap gitu. Kembali ke situ ya? Iya, tetap kita harus berani tampil di jalanan. Kenapa kita tampil di jalanan? Kita tampil di jalanan itu nanti orang itu apa? Oh ngeliat, oh kayak gini buatnya. Nah, nanti sambil dia nonton kita perlu promosikan ataupun kita perlu ngomong, Pak besok kita mau ngadain tanggal sekian, kita ngadain pameran. Promosinya kita harus perlu seperti itu. Kalau kita berjajar paling nggak dari ada 5 orang yang ini lukis ini lukis ini, itu pasti peminatnya banyak. Langkah-langkahnya seperti itu. Tapi ya jangan lupa juga kita ya promo itu maksudnya begini. Orang-orang pelaku seni yang tadinya nggak tahu, yang tadinya dia punya bakat terpendam, jadi dia nggak tahu gimana harusnya. Mungkin dia kuliah nggak kuat, dia ini nggak kuat, dia karena dia punya skill. Nah dia dari itu dan nonton. Terus ada pelaku seni gimana cara buatnya, di situ dia tahu. Habis itu apa, otomatis orang itu pasti datang lihat pameran. Dan kedua, orang itu kalau udah emang dia pecinta seni otomatis datang. Apalagi kita yaitu tadi dengan kita seni jalanan, langkah-langkah seni jalanan kita. Jadi gini jadi pelaku seni mempraktekkan di jalanan. Kita siapkan entah itu kertas lembar, kita kasih ini ataupun dari mulut kita ngomong besok kita mau pameran ini, mau pameran. Apalagi pecinta seni otomatis pasti datang. Tahu seperti itu karena dari mulut ke mulut, dari jalanan itulah orang banyak bakalan datang. Mantap jiwa. Kita sambil minum ya. Sambil ngeteh. Dalam pameran tuh misalnya kayak proses apa, kita buat proposal dulu atau proses izin, itu pasti ya, kalau proses izin dan lain sebagainya itu pasti. Terus proses proposal, proses itu pernah Abe nggak istilahnya terlibat dalam proses-proses itu? Iya pasti. Kalau sebuah pameran itu pasti kita yang jelaskan satu, ya jelas izin. Kecuali kalau kita mengadakannya di pasar seni pun harus kita izin. Jadi nggak harus kita pasang-pasang itu punya siapa kan gitu. Terus kita mau ngadain asal aja kan nggak mungkin. Pelaku seni kan banyak di situ. Ya paling nggak kan di pasar seni itu kita kan tahu di situ siapa pimpinan kita, siapa yang kita izin dulu, seperti apa langkah-langkahnya. Nanti kalau umpamanya ada yang dari luar, donatur ataupun promo-promo dari luar, ya itu kita rekrut. Ada nanti kita jalanin rekrut umpamanya dari ya yang saya ini umpamanya nih kita promo dia nanti siap mendanai, siap apa. Nah itu di situ langkah-langkahnya. Terus biasanya materi yang dipamerkan itu kayak judul nggak, maksudnya biasanya tuh materi yang dipamerkan itu apa aja yang biasa Abi pernah laksanakan gitu? Apa aja? Misalnya contohnya kayak materinya tentang lingkungan hidup, materinya tentang apa gitu. Nah itu Abi tuh dalam proses pameran itu pernah nggak apa gitu ya materi yang dibawa? Ya pernah. Kalau ngusung itu kan tergantung, kadang-kadang kan ada kadang-kadang dari permintaan. Kalau kita di pasar seni gitu ya, kita contohkan pasar seni, biasanya kan dari Pemda dia mengusulkan, kita usung lingkungan hidup umpamanya. Habis itu kita usung ini tentang apa, seni budaya. Nah ya kita usung gitu. Jadi
kecuali kalau dari rombongan ini apa yang kita usung. Nah, kan seperti itu Oh, juga. iya. Apa yang kita usung sekarang ini. Nah, itu. Iya. Jadi kita tentukan dulu apa yang perminatnya orang banyak apa dia orang itu jadi yang lebih banyak dia umpamanya ke lingkungan hidupnya ataupun kehidupan orang sehari-harinya. Iya. Gitu kan. Banyak. Terus apa yang pernah AB pernah kerjakan atau lakukan atau ikuti pameran itu tentang materinya tentang apa aja? Ya, yang dulu pernah saya ikuti itu tentang lingkungan hidup saat-saat masih dulu kebanyakan banjir. Oh, banjir ya. Banjir. Terus karena itu kan mencakup semua sih, kalau lingkungan hidup itu yang Iya. mencakup semuanya, termasuk ya lingkungan hidup ya termasuk kebersihan segala macam itu. Terus yang kita tampilkan temanya bener itu kehidupan sehari-hari yang membuat kita terhindar dari segala banjir segala macam. Karena lingkungan hidup kan tentang lingkungan hidup. Sifatnya sosialisasi Iya, ya. jadi sosialisasi. Kecuali terus yang kedua pernah juga itu tentang ini tentang selain lingkungan hidup kemarin itu tentang seni budaya. Oh, Itu seni budaya, jadi lukisan harus seni budaya semua. iya. Jadi karena temanya itu bahkan sampai ada yang borong-borong juga lukisannya karena seni yang suka-suka seni itu kan seperti itu ya. Di situ lah kita dapat ya seni tambahan lah. Di situ kan senengnya kan Iya. persiapan kita orang berapa, lukisan harus ada berapa kan. Itu sifatnya rombongan ya, Be? Iya. Nggak sendiri ya. Enggak sendiri. Terus tahapan apa saja, B, yang dijalankan ketika kita mau buat pameran? Ya itu tadi ya, Tahapannya itu tadi ya. membuat promosi. Promosi pelaku jalanan, kita harus berani pelaku jalanan itu terutama itu sangat penting sekali itu untuk pelaku jalanan. Poin khususnya. Poin khususnya. Nah, ini B. Kita ini kan sudah bicara tentang seni rupa, terus pamerannya. Kita sekarang udah melihat tentang bagaimana sih kita mau membuat pameran. Ya salah satunya jangan meninggalkan mural. Kita harus berani di jalan. Terus kalau proposal dan lain sebagainya, pembentukan. Otomatis kalau kita mau ngadain pameran ya harus ada karyanya dulu kan, kata tadi kan gitu. Harus ada karya dulu. Terus dan lain sebagainya. Terus materi dan lain sebagainya kan itu sudah kita obrolkan bareng-bareng. Terus di situ ada sifat yang menuliskan tentang kritik seni rupa. Jadi ada yang menarik juga nih, Be, di kritik seni rupa. Di kritik seni rupa ini menurut AB itu langkah apa saja yang harus kita, ini maksudnya saya mau kritik nih seni gitu, seni lukisannya mau saya kritik, ini apa dulu yang harus saya tuliskan, ataukah apa dulu, misalnya ya kalau misal pameran ya otomatis temanya dulu kan gitu. Terus tema itu kan masuk di sebuah judulnya atau apanya. Nah itu menurut AB sendiri apa sih yang harus kita kritik, terutama biar tidak, artinya kita mengkritik itu tidak menyinggung perasaan dari pemilik karya itu sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngeritik tapi seolah-olah kita malah justru paling hebat sendiri. Iya. Jadi seolah-olah kita tuh ini jelek nih begini ya. Kritik yang dimaksudkan kan bukan seperti itu gitu. Terus apa saja langkah-langkahnya yang perlu kita untuk di masalah seni ya, kritikan ya. Sebenarnya gini, kalau masalah seni itu kritikan ya banyak sekali sih ya. Karena ini pernah dari pengalaman saya sendiri itu dikritik orang. Seperti ini, karena pernah kita di jalanan itu, hidup kita di jalanan, kita itu ya seni ya jual langsung kan gitu, karena seni jalanan kita langsung jual dari hasil itu. Pernah suatu saat itu saya buat, mungkin mereka tuh melihatnya nggak bagus. Jadi dari teman-teman itu pokoknya semua ngetawain, wah ini lu lukis apa lu di kayak gini nih, apa ini yang lu buat. Ternyata apa,
ada pembeli datang, ada orang itu satu rombongan datang itu, lihat yang pertama ditawar tuh apa? Lukisan saya yang pertama. Makanya boleh dibilang seni itu dinikmati bukan kita sendiri, bukan kawan sendiri, tapi orang lain, untuk orang banyak. Karena pandangan mereka tuh gak bisa-bisa lain dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang gini, kita melukis seperti ini, wah diketawain kawan, biarkan aja. Tapi jangan kita telan mentah-mentah kita dikritik seperti itu. Tapi kita harus berbuat lebih bagus lagi. Oh berarti kita harus berkarya lebih bagus lagi. Oh berarti emang kesalahan kita di sini. Tapi itu tadi untuk membangun kita dikritik seperti itu. Habis itu ya seperti saya tadi yang dulu pernah saya alami, dikritik seperti itu, malahan punya mereka nggak ada yang terjual, yang terjual duluan punya saya. Itu karena boleh kawan-kawan ngeritik, boleh orang lain ngeritik, tapi kan belum tentu apa yang dilihat kawan itu sama dengan dilihat sama pelaku seni lainnya ataupun pecinta seni. Gitu. Jadi dia emang suka, oh ini menurut gua bagus, ini yang bagus, walaupun di sini ada lebih baik lagi menurut kita, tapi dia lebih seneng sama ini, kayak ini kan. Tapi jangan salah, kita dikritik dari kawan itu seperti itu untuk kita maju. Itu salah satu kritikan yang ya pedes banget sebenarnya depan kita loh. Tapi ya itu tadi ya, tapi kan kita buat ini, oh berarti aku harus lebih bagus lagi, oh lebih baik lagi, seperti itu. Ya jadi menurut AB nih, terus kalau kita misalnya mau mengkritik atau mengkritisi secara tertulis kan ada Ya. Kalau misalnya di wilayah-wilayah pendidikan itu ada mengkritisi satu karya seni rupa misalnya, terutama karya seni rupa tuh langkahnya harus gimana tuh biar tidak salah mereka dalam mengkritisi gitu. Salah satu seperti sebenarnya hanya penyampaian sih sebenarnya kritisi itu, ataupun mungkin dia hanya berbentuk tulisan kritik kita gitu maksudnya ya kan. Ya bisa sih sebenarnya, nggak masalah itu. Dia berbentuk dia itu nulis di tulisan, bentuk kertas ataupun dia ngomong langsung. Itu kalau kita mengkritik seperti itu tuh sebenarnya seperti ini. Untuk pelaku seni, awalnya kita lihat dulu seni itu dia larinya, walaupun ini seni rupa, tapi dia ini larinya kemana? Larinya kemana ini seni rupa itu? Nah, kita pahami dulu lukisan ini, dia ini larinya, kalau umpamanya lukisan, kita pahami dulu ini lukisannya nih larinya kemana. Kalau dia seni, dia pembuat patung apa pembuat apa, kadang-kadang patung kan bukan nggak ini ya dikritis juga kadang-kadang apa ada gede kepala, ada yang gede badan aja kecil, kecuali kalau buto atau setan nggak mungkin, nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang hasil karya pembuatan patung itu kadang-kadang kan gimana sih yang terbaik, gimana sih yang bagus, yang sesuai dengan manusia normal itu seperti apa. Nah itu emang perlu ya. Jadi kita lihat dari temanya aja, arahnya mau kita kemana nih. Misalnya temanya tentang lingkungan hidup, ya kita, kalau cara kita pengkritisan dalam tertulis ya kita tuliskan dulu temanya tentang ini. Terus terutama ya mungkin pemilik karya ya, mungkin pemilik karya dan lain sebagainya. Terus apa yang didapatkan nih dari pembelajaran lu lihat lukisan itu? Itu yang susah. Kalau misalnya seni rupa tuh kayak gitu deh. Aduh, ini apa nih yang kita lihat dari lukisan ini? Ini lukisan ini menggambarkan tentang kehidupan yang gimana sih kan gitu. Itu yang ruwet itu begitu itunya. Jadi emang kadang-kadang ya orang kadang kita berpandangan seperti ini, orang itu kadang-kadang lain. Makanya emang dikritisi ya seperti itu. Emang orang mengkritisi ya harus kita perlu, harus penting ada orang-orang mengkritik kita tuh karena apa? Untuk kita lebih bagus lagi, untuk kita lebih baik lagi. Tapi jangan sekali-sekali pelaku seni dimarahin. Kadang-kadang pelaku seni kan nggak bisa diatur. Kadang-kadang kayak gitu. Masa-masa bodoh. Masa-masa bodoh. Gitu. Kalau menurut AB mungkin udah terjawab nih sebelum pertanyaan saya, karena fungsi dari kritis itu apa kan gitu. Fungsi dari kritis tadi sudah secara langsung, secara tidak langsung AB udah
menjawab untuk pengembangan diri kita sebagai pelaku seni kan Iya, gitu. iya. Untuk sebagai pelaku seni, untuk kita lebih maju lagi, kita lebih bisa lebih baik lagi, itu Iya. garis bawahnya di situ itu. Terus kita udah bicara panjang lebar nih Be ya. Bicara panjang lebar, terus kita udah istilahnya banyak banget yang kita bicarakan. Ini yang berikutnya ini pengen lihat karya Abe nih. Ya kan teman-teman tentunya pengen lihat karyanya Abe itu gimana gitu. Bisa. Boleh nggak nih? Boleh lah ya ngeliat Boleh, karyanya. boleh. Oke teman-teman, kita mau ngeliat karyanya Abe yang dari awal sampai sekarang, sampai dari karya yang pertama kali itu yang mana aja gitu. Oke, gimana nih Be? Mana aja sih karyanya Abe? Ya, bisa karya awal Oke. kita nah ini. Oke teman-teman bisa deket ya. Oke, ini Be ya. Iya. Ini karya awal. Gila, udah lama Udah banget ya. lama bener. Udah hancur bahkan ini udah pada robek-robek semua. Waduh gila. Ini karya pertama yang pertama kali belajar melukis, mungkin pertama kali dari bermain cat ya Be ya. Iya. Bermain cat. Jadi ini sebenarnya Abe tuh punya gambaran apa sih tentang kenapa bisa ngelukis kayak gini gitu? Ini sebenarnya ceritanya cerita tentang sebuah apa ya? Kehidupan lah ya. Iya. Seorang kehidupan itu ini kan ada seorang resi. Iya. Ini ada seorang resi dan ini ada boleh dibilang gadis-gadis ataupun bidadari yang lagi mandi. Dan ini ada seorang laki-laki ataupun bujang ataupun boleh dibilang perjaka lah ya, perjaka ini. Iya. Dia lagi mandi ini di sini. Ini nih semuanya mandi ini tanpa selai benang pun yang menempel karena mereka masih awam, karena mereka masih tidak tahu itu namanya apa namanya nafsu segala macam, belum nyambung mereka. Belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan kecil Ya. jadi tahu. Itu dia. Nah, kenapa ini pada ada yang lari udah naik dia pakai kain? Karena seorang resi ini ataupun orang tua ini nih sudah mempunyai istri. Oh iya. Jadi si gadis-gadis ini wajib untuk menutup auratnya. Oh Gitu. Ini berarti kisahnya panjang ya? Panjang. Kisahnya luar biasa. Panjang bener ini nanti kalau semuanya Ini kalau kita ada sih Be, saya punya kalau mengingat tentang cerita ini pernah ada cerita satu apa ya? Jaka Taruk. Iya. Ya, kalau nggak salah kayak seperti itu. hampir seperti hampir mirip itu ya. mirip, ya. Karena kalau Jaka Taruk kan otomatis satu laki-laki kan gitu. Iya. Karena kalau di sini memang ada seorang resinya, ada seorang ini yang Kerjakannya. perjakanya. B, boleh nggak B tanya satu? Ini lukisan apa ini B? Ini Kalau ini oh ini kayak pakai teori nih. Ini teori apa ya? Aristoteles. Apa? Seni adalah tiruan alam yang apa? Bukan hanya sesuai apa yang dilihat. Sesuai dengan apa yang dilihat gitu. Jadi teori apa ya namanya lupa. Jadi ternyata ini adalah sebuah foto. Lukis foto, Ini- lukis. istri AB. Ini kekasih AB. Ternyata Ya. yang dilukiskan itu adalah kekasih AB sendiri atau istrinya sekarang gitu. Iya. Mantan pacar. Mantan pacar gitu. Oh, ternyata AB ini dulu itu kayaknya dalam masa percintaannya nyolong-nyolong. Oke, ini lukisan pertama. Terus kita bisa lihat lagi ini ada lukisan yang apa sebagai hiasan dinding ya Be ya? Iya, Kayak hiasan dinding kayak gitu. Terus ini juga ini alam, versi alam, yang kedua ini versinya alam juga teman-teman. Ini juga AB ini sampai punya sertifikat. Wah, luar biasa. Jos. Ini sertifikat AB dari seniman lukis dulu waktu pernah mengikuti lomba-lomba. Ini berhubung AB itu dari Hindu ya Be ya? Iya. Dari Hindu mencoba untuk
Ini kayaknya pura yang di Bali nih ya. Iya. Yang di mana itu, yang di Tanah Lot. Tanah Lot itu ya? Iya. Tapi itu lukisan belum jadi, Ah. karena aslinya belum jadi. Hmm. Kita ngambil temanya aja Tanah Lot, tapi kita kan kita kembangkan lagi bahwa dari gambaran yang asli di alam aja bisa kita rubah untuk menjadi lebih menarik lagi. Kita ini ya, kita olah lagi ya. Iya. Oke deh. Terus karya apa aja nih Be? Selain lukisan nih Be? Ada kostum, ada Kostum. Oh iya, kostum fantasi. Teman-teman bisa lihat di belakang kamera, ini ada kostum fantasi. Wow, luar biasa. Teman-teman kalau ada yang mau mencoba ataupun mau istilahnya pesen, bisa langsung ke AB sendiri. Nanti di mana, di apa namanya, saya cantumkan di, biar nanti aku cantumkan di ininya, deskripsi ya teman-teman sekalian. Ini ternyata wow, luar biasa. Jadi bukan hanya seni rupa teman-teman ya yang diproses oleh HB ini, ternyata juga dari segi, wah ini banyak banget, ini luar biasa. Iya. Kostum fantasi juga edan. Gila. Ini udah pentas berapa kali, Be? Ini udah mentas 3 kali. 3 kali ya? Iya. 3 kali. 3 kali pementasan. 3 kali. Juara semua enggak itu? Juara semua. Juara semua, pentas 3 kali juara semua. Juara Gila. Luar biasa. Luar biasa. Ini temanya burung ya, Be ya? Istilahnya Iya, Garuda. kombinasi dengan burung Garuda. Iya. Gitu. Dominan sana. Ini kalau misalnya kalau burung nggak mungkin kan, mau cewek yang pakai, otomatis ya cowok dong. Iya. Burung kan gitu. Kalau yang cewek mungkin yang di belakang ini yang kupu-kupu nih kan ya. Iya. Mm-mm. Tapi enggak juga ya, tetap pelakunya bisa pakai cewek, cowok bisa sih. Kalau untuk kostum ini kan dia sifatnya bebas, kecuali dia pelaku arahnya dia ke apa? Ke daerah. Oh Jadi iya. kostum daerah. Ya. Artinya penggambaran tentang kostum daerah. Teman-teman bisa lihat yang di atas nih kayaknya menggambarkan banget tentang kostum daerah. Iya. Dikarenakan ada batik-batiknya Lampung ya, Be ya. Iya. Ya, ini mencorakkan tentang kebudayaan, apa, fitur dari kebudayaan yang ada di Lampung. Ini seperti ini batik-batiknya, terus dia mungkin ada kombinasi lain dari seragam dan kostumnya itu sendiri. Ini yang kostum dari Jawa ini. Ya, ini juga ada. Nah, ini itu. Gila. Wah, luar biasa. Ini kostum dari Jawanya. Ya. Ini bahannya apa, Be, kalau ini, Be? Kalau yang ini. Kan ini beda nih kayaknya, kayak yang di apa, yang Garuda tadi sama yang ini. Iya. Kalau ininya ini beda kayaknya. Ini lebih kandel ya kayaknya. Lebih tebel, kalau ini lebih tebel dia. Oh, Bang. Ini makin mahal nih. Makin mahal nih harganya, makin mahal nih, teman-teman. Tapi masih emang perlu, ya itu tadi, kita kan ya perlu lebih baik lagi lah. Ini kalau yang untuk dari Jawa. Ini bahannya beda ya, Be ya? Beda. Kalau ini kan tadi Ini, spons apa? tipis. Kira-kira Abe itu berapa hari, berapa minggu, Be, buat yang modelnya begini? Yang untuk bahan ini loh, maksudnya. Ya untuk bahan ini kurang lebih kita buat 1 mingguan lah. 1 minggu. Kalau Iya. yang bahan spon tadi kayak yang anu tadi. Itu lebih cepat ya, karena prosesnya lebih cepat karena dia tipis, lebih tipis, lebih pengerjaannya lebih cepat. Jadi kita hanya main tumpuk. Kalau ini kan enggak. Ya. Kita harus Ini ya itu nyoloknya tadi. loh, ini Nah, kan ada bentuknya ini. Iya, sama kayak ngukir lah. Nah, sama kayak ngukir. Ini kalau teman-teman jangan bisa buat sendiri, tapi harus pakai arahan ya. Kalau nggak pakai arahan, tengklepat. Iya. Oke, B. Ini kalau misalnya nih, misalnya selain kita mau, misalnya kita nggak bisa bikin sendiri nih. Iya. Misalnya AB ini, misalnya ada orang mau nyewa nih, sewanya modelnya mau sewa berapa? Disewakan kan? Iya, disewakan. Jadi kalau mau menyewakan tuh berapa sih, Bi? Ya Satu kalau kostum gitu. satu kostum tuh udah komplit, udah sampai hiasan kepala, sini, badan penuh lah full ya. Kecuali sepatu enggak Iya. disewakan. Satu Ya, kuliah itu, sendiri. Itu minimal ada yang, ya tergantung, ada yang bentuk-bentuk, ada yang kupu-kupu gitu ya, dia lebih murah.
Kalau yang bentuk seperti ini ya karena lebih rumit ya lebih mahal. Kalau di sini kita kebanyakan 350. 350. Iya, udah semua komplit. Itu kalau misal sewa. Iya, sewa. Kalau misalnya nih, aku pengen punya sendiri tuh. Otomatis kan aku nyuruh minta tolong Abe buatkan. Iya. Itu kalau Bisa. misalnya buatin tuh berapa? Kalau itu kan lain lagi itu, kalau itu bahan. Dan itu bahan dan Udah gitu ongkos bahan lumayan, ya? ya. Gitu. Iya. Kalau bahan per ongkos per anu tuh kira-kira nih, kira-kira budgetnya berapa? Kalau satu kostum gini bisa 1,5 juta. 1,5 juta. Iya, 1,5 juta. Ya udah komplit, udah tinggal pakai glek aja udah. Kalau biasanya kan kita kalau misalnya orang-orang kota kan istilahnya nggak mau ribet juga. Iya. Kadang-kadang dia itu buat kenang-kenangan dia sendiri, buat ininya dia sendiri. Otomatis dia pengen punya sendiri kan Iya. gitu. Nggak menuntut kemungkinan mereka akan pesen itu. Iya, bisa. Ya kemarin juga ada sih yang untuk pesan-pesan yang untuk kayak anak sekolah, untuk dia karnaval. Kemarin itu kayak SD dari TK itu, TK, SD, SMP, SMA itu semua. Ternyata benar-benar pelaku seni ya gitu. Jadi bukan cuman lukisan, di seni rupa itu seperti apa yang kita perbincangkan di depan. Jadi seni rupa itu bukan cuman lukisan aja, jadi bisa mencakup ke seluruhnya, termasuk karena ini ada ornamen seni yang kita harus masukkan di dalamnya. Iya. Ya. Oke deh. Gitu ini kayaknya ngerepotin bener nih. Lu nanti mulai bantuin ya. Gak apa-apa nanti. Oke, gitu nih Be. Makasih banget buat Abe atas waktunya. Mohon maaf saya merepotkan. Selain itu juga mungkin dari obrolan kita ini bisa menambah wawasan kepada teman-teman yang lain dalam melihat gimana pengalaman Abe sendiri tentang terkait seni rupa itu. Dan mudah-mudahan anak-anak atau teman-teman yang lain tuh lebih minat kepada seni budaya, terutamanya seni rupa. Jadi mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama Abe terkait dengan seni rupa ataupun seni keseluruhan. Ya buat teman-teman yang suka seni, jangan takut, apapun itu kerjakan. Ya, jangan takut kita tuh dikritik orang. Ya, karena apa? Kita dikritik orang itu kita untuk maju aja, ya, untuk kita lebih baik, kedepannya kita lebih baik. Jadi apa yang mampu kita kerjakan, apa yang mampu kita keseni, apa yang mampu kita buat, tunjukkan. Gitu. Jadi nggak berpatokan hanya satu, nggak. Sama aja kayak ini tadi seni rupa. Nggak cuma satu, banyak yang perlu kita bahas, itu banyak seni rupa itu. Nggak selesai satu Nggak selesai pokoknya. Itu untuk pesan saya, pokoknya jangan takut untuk kita berkarya. Gitu aja. Terima kasih buat Abe yang sudah meluangkan waktu di kesempatan malam hari ini. Mungkin kami mohon maaf apabila kedatangan kami mendadak banget, terus belum konfirmasi juga. Tadi harus tag juga apa-apa yang harus kita pertanyakan. Jadi terima kasih banget untuk Abe. Terus teman-teman, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, mungkin yang belum subscribe ataupun yang belum gabung, ayo gabung bareng-bareng, subscribe, dukung channel ini biar tetap berjalan dengan istilahnya dengan karya-karya ataupun dengan suasana-suasana vlog bareng, vlog dan lain sebagainya gitu. Terus karena memang di channel ini membahas tentang seluruh kesenian deh. Jadi ada seni budaya apapun itu kami mencoba untuk hadir di sana. Terus teman-teman jangan lupa like, share, komen, ikut bareng gabung di channel saya ini dengan di Janarko 100%. Terus saya tunggu selalu komennya, saya tunggu selalu requestannya. Kita akan banyak vlog bareng, kita akan banyak pentas bareng, kita akan banyak ngobrol-ngobrol bareng, tentunya di seputaran seni dan budaya. Sekali lagi buat teman-teman sekalian, sampai jumpa di obrolan ataupun karya-karya selanjutnya. Saya ucapkan selamat dan salam budaya untuk kita semuanya. Sampai berjumpa lagi, tetap di channel Wijanarko 100%.